podcast aja. Awal minggu ini ada berita membagongkan nih. Wow, apa tuh? Ada hubungan rumah tangga baru yang lagi panas. Siapa? Coba tebak siapa? Natali sama Sule. Betul. Tepat ya. Semua pas ya tebakannya. Iya, gimana nggak tepat? Soalnya emang semua lagi pada ngomongin banget kan. Iya. Hubungan rumah tangga mereka karena baru menikah, terus tiba-tiba itulah. Oke, kalau gitu mari kita kulik di episode kali ini tentang rumah tangga baru yang lagi panas itu. Jadi, konon kabarnya, jadi di awal minggu ini tuh Natalie Holscher sempat update Instastory-nya dia yang ada gambar lagi nangis. Terus kayak kode-kode gitu, seolah-olah kayak ada sebuah masalah. Itu tangting siapa sih itu? Nanti ini Bisa dibanting ya handphone itu? saya harus nurunin kaki dulu. Jadi di awal minggu ini tuh Natalie Holscher sempat update Instastory-nya yang menggambarkan dia sedang menangis. Bukan hanya itu, tapi dia juga memberikan kode-kode seperti enough is enough, gitu kan, yang mencerminkan ada sebuah masalah gitu yang terjadi di antara dirinya. Bukan itu doang. Setelah dilihat-lihat di Instagram itu, ternyata foto kebersamaan dia dengan suaminya, Sule, itu menghilang. Nggak ada lagi, bahkan foto pernikahan mereka juga nggak ada. Jadi dia udah bersih-bersih Instagram nih ceritanya ya. Biasanya kalau udah kayak gitu, pasangan selebriti itu udah tanda-tanda ya gitu. Tanda apa nih ya? Amit-amit sih ya. Ya, kita sih berharapnya tetap yang terbaik. Tapi biasanya yang udah ngapus-ngapus kayak begitu, itu udah tanda-tanda kalau mungkin ada sesuatu atau ada keretakan, ada yang tidak beres dari rumah tangganya. Apa benar orang ketiga? Mungkin zoom out kita. Nah, baik Sule maupun Natalie masih enggan buka mulut nih sayangnya. Jadi kayak mereka juga ada vlog juga kan. Terus biasanya mereka juga bahkan klarifikasi di media sosial mereka. Tapi sampai sekarang belum ada klarifikasi dari mereka. Jadi baik kita maupun netizen maupun teman-teman yang lain pasti masih mengalang-alang gitu. Jadi kita belum bisa membenarkan orang ketiga itu. Jadi masih menyimpan tanda-tandanya yang besar ya di antara kita nih. Tapi meskipun begitu, aroma ketidakberesan itu udah mulai tercium sih di dunia maya. Apalagi anak dari Sule di pernikahan sebelumnya dengan Dina Subaidah itu sempat ada posting-posting kan Gi? Iya nggak? Iya benar. Instagram itu. Iya, dia posting gitu kalau dia rindu sama almarhum. Iya, jadi dia memposting foto bersama ibunya. Dina Subaidah. Lalu ada statement kalau dia merindukan sang ibunda gitu. Ada apa? Apakah dia merindukan sosok ibu yang terbaik adalah, atau kangen sosok ibu gitu, atau mungkin Ya cuman kangen aja, Iya. bisa jadi ya kan. Tidak bermaksud menggiring opini publik nih, Iya. tapi ya memang segala sesuatu yang kita bisa lihat di dunia maya itu bisa menimbulkan asumsi dan persepsi ya. pasti Ya. karena penggemar mereka juga banyak lah. Apalagi pas mereka mau menikah, sebelum menikah sampai menikah tuh banyak banget yang mendukung mereka gitu, mendoakan semoga lancar. Banyak nih fans mereka yang ya pengen mereka bersama gitu. Pasti banyak juga yang kecewa jika memang ini benar adanya. Tapi muncul juga di dunia maya nih yang beredar kalau si Natalie Holscher itu lagi rekaman lagu baru. Nah itu dia, settingan. Jadi makin kencang asumsi publik kalau ini sebenarnya hanya settingan belaka. Iya gitu, karena mungkin masyarakat sekarang juga ada pintar ya, antara pintar atau kepintaran gitu. Yang settingan dibilang beneran atau yang nggak bener dibilang settingan, atau tepat ternyata memang settingan gitu. Jadi karena terlalu dunia artis ini tidak luput dari settingan. Rentan lah ya. Ya sebenarnya agak disayangkan sih kalau ternyata pernikahan ini hanya jadi ajang gimmick belaka ya. Sayang banget lah. Ya apalagi pernikahan itu adalah sebuah hal yang sakral. Sakral. Ya, Gi, sebelum gue mau ungkap lebih lanjut dan sebelum lo juga membeberkan hal-hal yang lebih lanjut, ada yang mau lihat dulu. Apaan tuh? Tuh. Hello Bibdu lovers. Pasti kamu semua bingung deh kenapa aku mendadak ada di sini.
Iya, karena aku mau menyampaikan mulai bulan depan kita akan punya program baru nih. Namanya Mendadak Korea. Jadi aku bakal ngajakin Bibdo Lovers semuanya untuk fangirling bareng aku ngomongin semua hal seputar Korea. Mulai dari film, lagu, aktor-aktris, boy band, girl band, dan apapun yang lagi hype di Korea. Jangan lupa saksikan mulai bulan Mei setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di channel YouTube Bibdo. Yuk kita fangirling bareng. Tapi masalah Sule sama Natalie ini bisa tergolong serius juga karena mereka tuh kabarnya sudah pisah ranjang gitu. Natalie ini tinggal di apartemen dengan adiknya. Dan semakin dikuatkan juga, oma dari Natalie ini sama diwawancara sama awak media, dia bilang kalau dia menyarankan untuk udahlah keluar dari rumah itu aja dulu gitu. Karena Natalie itu sempat datang ke rumahnya mengeluh kalau dia tuh capek. Masih nggak tahu ya capeknya tuh apa gitu, mungkin capek jalan kaki kali ke rumah omanya. Rumahnya Sule gede kali ya? Iya mungkin capek rumah gitu. itu ya, jalan-jalan Capek. Aku mau ke toilet jauh banget gitu, kadang nyasar, bisa jadi gitu kan, kita nggak tahu. Jangan terlalu dibilang capek gara-gara apa ya, bisa jadi capek gara-gara terlalu besar rumahnya gitu. Jangan terlalu serius lah Udah ya. serius-serius banget lah gitu. Tapi bener sih, Natalie Holscher itu juga sempat update lagi dari sosial media ya. Dia itu sahur tidak bersama dengan Sule dan para anak sambungnya itu. Waduh. Gitu. Jadi ya semakin menguatkan dugaan lah ya kan, semakin orang jadi curiga lah, ini sebenarnya kemana gitu kan, yang harusnya jadi Ramadan pertama masih mesra-mesranya sahur dan buka bersama. Dan emang sebelumnya kita tahu juga Natalie dan Sule tuh kayak gini banget, kemana bareng, ya kan? Parah banget. Jadi waktu Sule syuting selalu ditemenin sampai malam-malam ya kan. Gue jadi mikirin deh, Sule sahur sama Natalie siapa ya? Iya. Bilang gak puasa juga, tapi siapa dong? Kenapa kita mikirin? Nggak usah dipikirin ya. Nah, Tunggu. Biar ini pada penasaran nih. Lu jangan lanjutin dulu, karena masih ada yang mau lewat nih. Itu. Mana? Itu. Tuh. Oh. Hai Bibdo Lover, saya Agita Barus. Saya akan menceritakan banyak sekali cerita-cerita horor. Program ini akan menceritakan segala sesuatu yang berbau horor dan misteri. Ayo Bibdo Lovers, rapat, mendekat, karena Bibdo.com mendadak horor. Nah, yang bikin gue penasaran ini sebenarnya si sosok Tisha Ernie, perempuan yang namanya nyangkut gitu ya di kabar keretakan rumah tangga Sule dan Natalie Holscher ini. Sebenarnya Tisha Ernie ini siapa gitu loh. Nah, menurut dari penyelidikan gue nih, guys, gue baca. Tisha Ernie ini dia tuh model majalah dewasa. Oh. Profesinya. Ya itu seperti itulah. Nah, dia ini kan dibilang sebagai pelakor, dia nggak terima. Sempat di salah satu media dia mengaku kalau dia tuh nggak terima dibilang pelakor karena dia namanya Tisha Ernie, bukan pelakor. Oh bukan maksudnya bukan itu. Jadi karena dia sebelum dia udah lama kenal sama Sule, sebelum si Sule itu menikah dengan Natalie gitu. Oh, jadi sebenarnya kenalnya itu malah justru duluan ya dibandingkan si Natalie sama Sule gitu ya. Tapi katanya si Tisha ini baper sama Sule ya kan, dengar-dengar dari berita yang beredar dia pernah dikirimin kata-kata manis sama Sule. Jadi tuh katanya isinya tuh si Tisha Ernie ini mau dibimbing lah ke jalan yang lebih baik. Ya kira-kira mirip-mirip lah seperti rayuan Sule kepada Natalie Holscher pada saat dia mau menikah itu. Itu betul.
dia mengaku itu sih. Cuman kalau bapernya gue nggak tahu ya. Tapi kan itu dugaan. Tapi kalau emang dia WhatsAppan itu benar, dia ngakuin kalau dia WhatsAppan sama si Sule. Gue kan deket banget. Oh enggak. Sohib banget. Enggak. Kau contel. Enggak kenal dia nggak kenal gue siapa. Kalaupun kayak gitu kan kita nggak bisa langsung bilang, oh iya nih, tuh cewek baper atau enggak tuh Sule kok manis-manis sama perempuan lain padahal punya istri. Lah kan kita nggak tahu nih bukti WhatsAppnya manisnya seperti apa. Mungkin Sule cuma karena baik aja gitu. Ya, jadi kita nggak tahu nih rayuan pulau kelapanya Sule ini kelapanya kelapa muda atau kelapa tua ya. Gitu. Benarkah dia merayu atau enggak? Ya tapi karena ini udah terlanjur meluas, melebar dan meninggi, emang sebenarnya lebih baik kalau mereka konferensi pers aja lah ya. Atau setidaknya ada klarifikasi lah untuk meredakan panasnya hati netizen nih untuk mencari tahu kebenaran yang ada. Kecuali ini settingan, tunggu panas dulu. Ya kan kita nggak tahu. Tapi kalau dia serius ya mending klarifikasi. Tapi gue sangat menyayangkan sih andaikan ini sebuah settingan. Maksudnya rumah tangga loh, sayang banget kalau dijadikan settingan. Iya zaman sekarang ya kayak gitu-gitu. Aduh, pusing deh. Gue sih berharapnya Sule tidak masuk dalam salah satu kategori artis yang menjadikan pernikahan sebagai settingan. Besar harapan gue sih, karena lo salah satu penggemar beratnya Sule ya, kan? gue salah satu penggemar Sule. Iya kan lo tuh nextnya nonton mulu. Benar. Ini di sini aja men. Ini talk show ya? Iya kan lo nonton mulu gak mau tinggalan. Memang rumah tangga Sule dan Natalie penuh drama banget. Saat putuskan angkat kaki dari rumah Sule, kini Natalie dinyatakan positif hamil. Natalie melakukan tes kehamilan sendiri menggunakan tes pack dan ditunjukkan positif. Untuk memastikan, Natalie datang ke dokter kandungan. Ternyata benar, saat diperiksa, Natalie hamil 5 minggu. Begitu tahu dirinya hamil anak Sule, Natalie langsung menangis bahagia. Ya wajar sih, saat pernikahannya dengan Sule berada di ujung tanduk, justru keduanya mendapatkan berkah di bulan Ramadan. Setelah Natalie hamil, apakah kemudian Natalie dan Sule akan rujuk? Atau malah rencana perceraian keduanya setelah Lebaran benar-benar menjadi kenyataan? Sementara itu, Sule akhirnya buka suara perihal rumah tangganya. Ia membenarkan bahwa Natalie sudah tidak serumah dengannya. Terbaik, komunikasi saya lancar sampai masalah ini ya beres lah ya. Pengennya yang terbaik lah gitu. Ya. Ada, pasti ada. Masih ada kok. Dari awal-awal juga saya udah komunikasi sama dia. Mungkin kemarin-kemarin itu dia lagi ya panas, mungkin gimana ya, mungkin karena terbiasa dengan hal itu, jadinya ya seperti ini gitu kan. Ya sesuatu hal yang sudah masuk di jejak digital kan nggak bisa dihapus lagi gitu. Yang artinya inilah menjadi beban saya untuk meredam semua saudara-saudara saya, keluarga saya, terutama ibu saya, ya kan. Kalau dalam rumah tangga mah yang terpenting nggak selingkuh, ya kan, tidak KDRT, terus tidak akan meninggalkan. Tapi kalau ditinggalkan ya terus mau gimana? Tapi ya. Sudah meminta Natalie untuk kembali pulang. Ini lagi komunikasi. Yang jelas kita lagi komunikasi kita masih berjalan dan doakan aja yang terbaik. Oke, itu tadi kita gibah-gibah kita tentang rumah tangga orang. Kita ngomongin orang dulu. Iya, rumah tangga orang lagi. Kapan orang ngomongin kita? Iya. Oh iya, salah. Ya itu tadi kita ngomongin Sule dan Natalie yang belum genap setahun tapi pemberitaan sudah membangkongkan. Akhirnya kita bahas kurang lebih seperti itu. Oke, kalau begitu kita pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk nonton kita lagi minggu depan, hari Sabtu, jam berapa? Jam 10. Ya, jam 10 pagi kita bakal ketemu kalian lagi di episode selanjutnya di podcast aja. Sebelum itu, jangan lupa harus ngapain? Subscribe, Like, komen, press the bell. teng teng teng. Jadi kalau kita datang, kita udah mencet bell.